ISO 31000 mendefinisikan proses manajemen risiko sebagai berikut, yaitu penerapan secara sistematis dari kebijakan manajemen, prosedur dan praktek pada kegiatan komunikasi, konsultasi, penetapan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, perlakuan, pemantauan dan tinjauan risiko. Mengacu pada definisi di atas, maka proses manajemen risiko merupakan serangkaian aktivitas yang tertata menurut suatu rancangan mekanisme kerja tertentu dan dipraktikkan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan manajemen dan prosedur yang menjadi keluaran dari konteks manajemen risiko dalam penetapan konteks. Dalam diagram alur, rangkaian aktivitas dalam proses manajemen risiko, urutannya adalah penetapan konteks. Penetapan konteks ini terdiri dari penetapan konteks eksternal, penetapan konteks internal, penetapan konteks manajemen risiko, penetapan kriteria konteks, penilaian risiko yang terdiri dari identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, perlakuan risiko. Dari perlakuan risiko ini dilanjutkan dengan pemantauan dan tinjauan dan semua tahapan tersebut memerlukan komunikasi dan konsultasi. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing aktivitas di dalam proses manajemen risiko. Yang pertama, aktivitas komunikasi dan konsultasi. Aktivitas ini dijalankan di tiap aktivitas dalam proses manajemen risiko. Adapun komunikasi dan konsultasi ini dilaksanakan kepada baik pemangku kepentingan eksternal khususnya internal dengan tujuan agar masing-masing pihak paham apa yang harus dilakukan dalam proses manajemen risiko, serta paham alasan mengapa aktivitas tersebut harus terlaksanakan. Sehubungan dengan pentingnya peran komunikasi dan konsultasi dalam memastikan kelancaran pelaksanaan proses lainnya, SNI ISO 31000 mengarahkan organisasi agar komunikasi dan konsultasi ini dapat dilakukan oleh setiap pihak terkait secara relevan dan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Secara terencana berdasarkan suatu perencanaan di tahap awal pelaksanaan proses manajemen risiko itu sendiri. Pada dasarnya komunikasi merupakan pertukaran informasi antara lebih dari satu pihak, sedangkan konsultasi merupakan komunikasi yang memiliki tujuan untuk mencari suatu solusi. Dalam rangka menyusun rencana komunikasi dan konsultasi tersebut, organisasi dapat memanfaatkan suatu alat bantu yang dikenal sebagai matriks RACI atau Responsible, Accountable, Consulted, Informed. Adapun alat bantu ini kerap digunakan di dalam manajemen proyek dan dikenal juga sebagai Responsible Assignment Matrix. Dapat membantu organisasi dalam menentukan peran masing-masing pemangku kepentingan di dalam tiap aktivitas dalam proses manajemen risiko yang terdiri atas. Responsible, yaitu pihak pelaksana. Accountable, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil dari aktivitas. Consulted adalah pihak yang diajak komunikasi dan konsultasi dalam aktivitas atau dalam memastikan keluaran dari aktivitas sesuai dengan ekspektasi awal. Informed sebagai pihak yang mendapatkan informasi atau menerima laporan atas aktivitas dan hasil yang menjadi keluaran aktivitas tersebut. Matriks RACI dapat digunakan sebagai alat bantu untuk membuat rancangan pelaksanaan identifikasi risiko, untuk membentuk registri risiko yang harus dilaporkan kepada pihak regulator. Matriks RACI dapat dibuat secara mendetail pada tiap aktivitas dalam proses manajemen risiko, bahkan terhadap rangkaian aktivitas yang dilakukan pada tiap komponen kerangka kerja manajemen risiko. Matriks RACI ini pula organisasi mendapatkan daftar pemangku kepentingan internal maupun eksternal organisasi yang perlu diajak berkomunikasi dan konsultasi dalam tiap aktivitas dalam proses manajemen risiko, maupun dalam tiap komponen kerangka kerja manajemen risiko. Merujuk pada contoh matriks di atas, sebuah rencana komunikasi dan konsultasi atas seluruh aktivitas yang ada dapat dibuat sebagai berikut. Adapun matriks RACI dan rencana komunikasi dan konsultasi di atas dapat disusun tidak hanya bagi suatu aktivitas yang bersifat proyek atau dilaksanakan hanya pada suatu waktu tertentu, melainkan juga bagi aktivitas-aktivitas yang bersifat rutin dengan menambahkan kolom keterangan frekuensi pada pelaksanaan aktivitas. Sebagai tambahan, SNI 30000 juga mengarahkan agar persepsi pemangku kepentingan yang dapat mempengaruhi suatu pengambilan keputusan perlu diidentifikasikan, dicatat dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan tersebut.
Selain itu, informasi yang dilibatkan dalam komunikasi dan konsultasi hendaknya disampaikan secara jujur dan bersifat relevan, akurat dan mudah dipahami, di mana aspek integritas individu yang terlibat dalam proses maupun aspek kerahasiaan informasi tetap harus diperhatikan. Penetapan konteks serupa ketika hendak merancang kerangka kerja manajemen risiko. Suatu organisasi perlu memahami konteks internal dan eksternal pada saat hendak melakukan proses manajemen risiko. Bedanya adalah proses manajemen risiko tidak hanya memerlukan penetapan konteks internal dan eksternal, melainkan juga konteks manajemen risiko serta kriteria risiko. Adapun yang dimaksud dengan konteks adalah segala hal yang ada pada lingkungan internal dan eksternal di mana organisasi berupaya mencapai sasarannya, yang perlu mempengaruhi kualitas dan oleh karenanya perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses manajemen risiko. Beberapa contoh konteks internal beserta pengaruhnya terhadap proses manajemen risiko yang akan dilaksanakan organisasi adalah antara lain: struktur organisasi, penetapan para pihak yang terlibat dalam proses MISTER berdasarkan peran dan akuntabilitasnya masing-masing, kondisi keuangan, penetapan selera dan toleransi risiko finansial, ketersediaan pilihan perlakuan risiko, kompetensi SDM, pemilihan teknik penilaian risiko, tingkat ekspektasi kualitas hasil penilaian dan perlakuan risiko, bentuk media komunikasi dan konsultasi, sasaran organisasi, penetapan kriteria risiko, fokus penilaian risiko, pemilihan kendali dan perlakuan risiko, dan seterusnya. Sedangkan beberapa contoh konteks eksternal beserta pengaruhnya terhadap proses manajemen risiko yang akan dilaksanakan organisasi adalah antara lain: ketentuan hukum, kondisi ekonomi, situasi politik, pemangku kepentingan dan seterusnya. Penetapan konteks manajemen risiko merupakan pendefinisian batasan-batasan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan proses manajemen risiko. Adapun contoh konteks manajemen risiko yang dimaksud adalah antara lain: tujuan yang hendak dicapai dalam proses manajemen risiko, jenis risiko yang dikelola organisasi, para pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan risiko, cakupan dan kedalaman proses manajemen risiko, rincian aktivitas, berikut waktu, perangkat teknik, alat bantu yang digunakan, serta keluaran dan metode evaluasi efektivitasnya. Berdasarkan penetapan konteks manajemen risiko ini, maka organisasi dapat merumuskan prosedur kerja manajemen risiko sebagai salah satu keluaran dari proses ini. Kriteria risiko merupakan kriteria yang digunakan dalam menghitung dan mengevaluasi exposure sebuah risiko terhadap organisasi. Adapun kriteria risiko ini perlu diselaraskan dengan sasaran yang hendak diraih oleh organisasi. Hal ini bertujuan untuk memudahkan organisasi untuk memantau seberapa besar suatu sasaran terpapar oleh risiko, atau dengan sudut pandang yang berbeda, seberapa besar exposure risiko terhadap suatu sasaran tertentu. Sebagai contoh, suatu organisasi memiliki sasaran terkait kepuasan pelanggan, yang menggunakan indeks kepuasan pelanggan atau Customer Satisfaction Index atau CSI. Sebagai parameternya, misalnya target CSI untuk tahun ini adalah 90, maka organisasi tersebut perlu menetapkan kriteria risiko terkait kepuasan pelanggan secara selaras, yaitu dengan menggunakan parameter yang sama. Contoh, risiko rendah menyebabkan capaian CSI hanya 85-90. Risiko sedang menyebabkan capaian CSI hanya 80-85, dan risiko besar menyebabkan CSI kurang dari 80. Apabila organisasi ini menetapkan kriteria risiko yang tidak selaras, maka dengan menggunakan parameter yang berbeda seperti nilai rupiah penjualan, maka akan sulit bagi organisasi tersebut untuk memantau sejauh mana sasaran kepuasan pelanggan terpapar oleh risiko, karena tingkat penjualan tidak hanya bergantung dari tingkat kepuasan pelanggan saja. Adapun setidaknya beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam penetapan kriteria risiko antara lain: kriteria yang diperlukan mengukur exposure risiko, mengacu pada proses analisis risiko diperlukan suatu kriteria kemungkinan dan dampak untuk mengukur exposure suatu risiko. Kriteria yang diperlukan untuk menentukan tingkat kegawatan risiko mengacu pada exposure-nya terhadap organisasi. Kriteria yang diperlukan untuk menentukan apakah suatu risiko dapat diterima atau masih dapat ditoleransi,
yaitu yang lebih dikenal sebagai selera dan toleransi risiko organisasi. Ketiga kriteria di atas dapat ditetapkan dan digunakan nantinya dalam proses analisis dan evaluasi risiko secara kualitatif dan kuantitatif. Melengkapi ketiga kriteria risiko ini umumnya juga ditetapkan kriteria yang diperlukan untuk menentukan efektivitas kendali risiko, serta standar respons dan eskalasinya yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan internal terhadap eksposur risiko yang ditemukan. Terkadang, kriteria risiko juga dilengkapi dengan kriteria yang digunakan untuk mengukur eksposur suatu risiko yang memperhitungkan berbagai jenis dampak yang dapat muncul dari kejadian risiko tersebut, termasuk di dalamnya kriteria yang akan digunakan untuk mengukur eksposur dari sekumpulan risiko.